Dan disebut dengan bukake itu karena kuahnya itu di-splash atau dimuncratin ke udonnya ya. Muncratinnya juga biasa aja, cuma dituang gitu doang, nggak pakai cerot-cerot juga. Jadi otaknya jangan pada ngeres. Thank you banget yang sudah nonton video part 1 dan part 2 kemarin. Untuk video part 3 kali ini, aku akan bahas kuliner khas dari daerah Chogoku, Shikoku, dan Kyushu. Plus, nanti di akhir video aku akan ada giveaway atau bagi-bagi hadiah untuk subscriberku tercinta. Makasih banget yang sudah subscribe, thank you banget. Makasih banget dan sudah nonton semuanya. Thank you banget, komen, like, share, makasih banget. Jadi sebagai rasa terima kasihku, aku akan memberikan hadiah tanda hati dari Jepang untuk kalian. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai video part 3 kali ini, kita kasih dulu sub kepiting. Ayo subscribe sub kepiting. Nah, langsung aja kita mulai video peta kuliner khas Jepang part 3. Nah, video kali ini kita mulai dengan Tottori Prefecture ya. Tottori Prefecture ini memiliki objek wisata yang ciamik, namanya Gumuk Pasir atau Sand Dune. Di sini terdapat juga museum pasir atau Sand Museum yang tiap tahunnya menyelenggarakan pameran artwork yang spektakuler banget. Temanya tiap tahun ganti-ganti ya. Pernah bikin Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, Tembok Besar Cina, Machu Picchu, hingga objek kebanggaan kita semua, Borobudur. Kalian wajib banget untuk main ke Tottori sambil nyobain kuliner khasnya, yaitu Gyukotsu Ramen. Gyu itu sapi, kotsu itu tulang. Jadi Gyukotsu Ramen itu sesuai namanya, dia adalah ramen tulang sapi. Karena kuah dan supnya itu dibuat dengan kaldu tulang sapi. Nah, ramen dengan kaldu tulang sapi ini cukup langka di Jepang, karena mayoritas ramen di Jepang itu berbahan dasar tulang babi atau ayam. Tidak seperti ramen pada umumnya, kuah Gyukotsu Ramen ini biasanya bening ya. Nah, rasa dan aroma sum-sumnya itu kerasa banget ya. Rasanya sebenarnya lebih mirip dengan kuah sup buntut sapi. Nah, toppingnya biasanya sederhana, yaitu hanya dengan mema atau rebung, terus dengan daun bawang, telur, dan juga potongan daging. Nah, jangan khawatir, meskipun kuahnya itu bening, dia rasa dan aromanya itu enak banget. Dia gurih dan lezatos, endes tralala. Jangan lupa untuk cobain Gyukotsu Ramen kalau kamu main ke Tottori Prefecture. Ada 3 taman yang masuk dalam top 3 Japanese Great Garden. Ada Kairakuen di Ibaraki, Kenrokuen di Kanazawa, dan juga Korakuen di Okayama. Kalau kamu pecinta Japanese Garden atau taman-taman Jepang yang indah, kamu wajib banget untuk mengunjungi Korakuen di Okayama sambil menikmati kuliner khas dari Okayama Prefecture, yaitu bara sushi. Bara sushi ini sebenarnya lebih mirip dengan donburi ya. Jadi ada nasi dengan topping, di atasnya ada ikan, udang, seafood-seafood lainnya, ada sayuran juga, wortel, kacang kapri, dan lain-lain. Ini macam-macam dalam satu mangkuk. Ini konon dulu ketika zaman Edo, penguasa setempat di Okayama hanya memperbolehkan 1 makanan dan 1 sup dalam setiap kali makan. Ini aturan ini dibuat untuk penghematan. Nah, masyarakatnya cukup cerdas, diakalilah dengan membuat bara sushi, 1 makanan dengan isi macam-macam lauk. Ya. Jadi agak curang sih sebenarnya. Ini suka ngakalin peraturan nih, kayak negara berflower mana gitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke Shimane Prefecture. Di tempat ini terdapat salah satu kuil utama dan kuil tertua di Jepang, yaitu Izumo Taisha. Nah, setiap tahunnya pada bulan ke-10 lunar kalender, seluruh dewa-dewa Shinto dari seluruh penjuru Jepang itu akan berkumpul di Izumo Taisha. Jadi seluruh Jepang itu kosong dewanya dan pindah semuanya ke Izumo Taisha, guys. Nah, di tempat ini pula terdapat kuliner khas dari Shimane Prefecture, yaitu Izumo Soba. Izumo Soba ini merupakan salah satu dari top 3 Japanese soba yang terkenal selain Wanko Soba dari Akita dan juga Shinsu Soba dari Nagano. Nah, dibandingkan dengan yang lainnya, Izumo Soba ini memiliki warna yang lebih gelap karena dia tepungnya itu digiling dari bulir soba yang masih utuh bareng dengan kulitnya. Jadi dia warnanya dan teksturnya lebih kasar dan lebih gelap warnanya. Nah, si Izumo Soba ini biasanya disusun dalam wadah bertingkat-tingkat, disusun kayak menara, dan disajikan dingin bersama dengan dipping sauce plus tempura. Ini enak banget, guys. Perlu kamu cobain kalau kamu datang ke Shimane Prefecture.
Nah, kalian pasti semua pernah dengar dan tahu tentang Hiroshima. Kota ini merupakan salah satu target pengeboman ketika Perang Dunia II. Nah, ini sisa-sisa sejarahnya masih dapat kita jumpai di kota ini. Sedih banget ya sih ngomongin perang. Kita nggak usah ngomongin perang, kita ngomongin kuliner khas dari Hiroshima, yaitu kaki. Nah, kaki ini adalah bahasa Jepang ya, artinya oyster atau tiram ya, bukan sotang ya. Sotangmu kui. Sotangmu kui. Sotangmu kui. Hiroshima merupakan salah satu penghasil oyster terbesar di Jepang karena 2/3 pasokan oyster di Jepang itu berasal dari Hiroshima. Nah, kerang di Hiroshima ini fresh banget ya guys, jadi kamu bisa makan mentah sebagai sashimi ditambahkan dengan lemon. Atau kalau nggak doyan mentah, kamu bisa makan deep fry atau kaki furai. Nah, tapi yang paling terkenal di Hiroshima adalah dote nabe. Dote nabe ini adalah salah satu varian oyster nabe dengan bumbu miso. Jadi di dalam pancinya itu akan ada miso bank di tepi-tepi pancinya. Jadi kamu bisa ngatur banyak sedikitnya miso sesuai selera kamu. Karena oysternya fresh, dia empuk banget dan endes teralala. Perlu kamu cobain kalau kamu datang ke Hiroshima. Nah, sekarang kita menuju ke Yamaguchi Prefecture ya. Lokasinya ada di ujung barat daya Pulau Honshu dan terhubung dengan Kyushu dengan Shinkansen. Nah, di daerah Shimonoseki ini terdapat kuliner yang mematikan, yaitu fugu. Nah, fugu sendiri ini sebenarnya adalah blowfish ya, atau ikan yang sangat mematikan kalau tidak disajikan dengan tepat ya. Sebenarnya di daerah lain itu namanya, bahasa Jepangnya adalah fugu. Cuman kalau image fugu itu kan mengerikan dan mematikan, maka di Shimonoseki, khususnya di Yamaguchi, ini diplesetin menjadi fuku yang artinya good luck. Fugu atau blowfish ini memang dikenal sangat berbahaya dan mematikan ya, karena dia mengandung tetrodotoksin ya. Dia 1000 kali lebih mematikan daripada cyanida. Jadi hanya chef-chef khusus berlisensi yang bisa menyajikannya. Nah, di Yamaguchi ini biasa disajikan dalam bentuk sashimi, dalam bentuk fukunabe, bubur, dan ada yang unik guys, yaitu hirezake atau sake dengan cem-ceman sirip blowfish. Nah, dari Honshu sekarang kita nyebrang menuju ke Shikoku ya. Kita mulai dari Tokushima Prefecture. Di sini ada objek wisata yang menarik loh, yaitu tepatnya di Naruto. Ada pusaran air di Selat Naruto. Di tempat ini pula terdapat kuliner-kuliner khas dari Tokushima Prefecture. Ada dekomawashi, ada Naruto Shibrim, dan yang paling ikonik, Awa Odori. Awa Odori ini adalah ayam lokal Tokushima dengan karakteristik bulunya yang panjang, dagingnya empuk dan berwarna kemerahan. Ya, dia biasanya disajikan hanya dengan digoreng dengan bumbu rempah. Dia enak, dagingnya empuk, bumbunya mantap dengan lada hitam, itu endes tralala, lezatos banget guys. Ini jauh lebih enak daripada chicken karage. Nah, Awa Odori sendiri ini sebenarnya adalah nama festival di Tokushima ya. Dia festival musim panas, biasanya diselenggarakan 12-15 Agustus sebagai rangkaian dari festival obong yang ada di Jepang. Jadi ini merupakan salah satu alternatif kalau kamu datang ke Jepang bulan Agustus. Nonton festival Awa Odori sambil cobain Awa Odori lezatos. Nah, selanjutnya kita menuju ke Madura, bukan deng. Kagawa. Nah, kita menuju ke Kagawa. Nah, Kagawa ini terkenal sebagai penghasil garam. Tuh kan mirip dengan Madura. Cuman kuliner khas dari Kagawa itu bukan sate ya. Kuliner khas dari Kagawa adalah Sanuki Udon. Nah, Sanuki ini sebenarnya adalah nama prefecture sebelum berubah menjadi Kagawa. Jadi Sanuki Udon ya Kagawa Udon. Nah, kalau kamu nonton video kuliner part 2 kemarin, sudah kusebutkan bahwa ada 3 Japanese udon yang paling terkenal, yaitu udon dari Gunma Prefecture, udon dari Akita Prefecture, dan udon dari Kagawa. Nah, saking terkenalnya udon dari Kagawa ini, Kagawa mendapatkan julukan sebagai Udon Prefecture. Nah, ini varian udonnya banyak banget ya. Ada kake udon, ada zaru udon, ada niku udon, kare udon, kama age udon, kamatama udon, sipoku udon, dan yang paling aku suka, bukake. Nah, otaknya jangan pada ngeres dulu ya. Bukake udon ini adalah salah satu varian udon yang simple ya. Biasanya dia disajikan dingin dan disebut dengan bukake itu karena kuahnya itu di-splash atau dimuncratin ke udonnya ya. Muncratinnya juga biasa aja, cuma dituang gitu doang, nggak pakai cerot-cerot juga. Jadi otaknya jangan pada ngeres ya. Biasanya di situ akan ada topping telur ya. Telurnya enggak setengah matang juga sih. Dia lebih mirip dengan onsen tamago, lebih mentah lagi dia. Terus kemudian biasanya kupecahin dan kuaduk dengan udonnya. Jadi tekstur
tekstur udonnya dia lebih creamy dan lezat. Dimakan dengan tempura hangat-hangat, lezat, tos banget. Cobain kalau kamu datang ke Kagawa. Nah, selanjutnya kita ke Kochi Prefecture ya. Kochi Prefecture dikenal sebagai tempat lahirnya tokoh-tokoh sentral Jepang. Salah satu yang paling terkenal adalah Sakamoto Ryoma, tokoh reformasi politik pada restorasi Meiji tahun 1868. Selain terkenal dengan tokoh-tokoh legendarisnya, Kochi Prefecture juga terkenal dengan kuliner khasnya yaitu Katsuo no Tataki. Katsuo ini adalah salah satu jenis ikan bonito atau cakalang ya. Jadi Katsuo no Tataki ini adalah sashimi dari bonito atau cakalang yang permukaannya disir atau dibakar. Nah, perbedaan yang lainnya dengan sashimi, kalau sashimi itu biasa dimakan dengan soy sauce, kalau Katsuo no Tataki ini dimakan dengan saus ponzu atau dengan lemon. Selain itu, Katsuo no Tataki ini biasa dimakan dengan irisan bawang putih mentah, bawang bombay, dan juga jahe. Ini umami banget guys, kelezatannya eksepsional. Endestrala, top marko top, enak banget. Nah, selain Katsuo no Tataki, ini banyak banget varian dari bonito yang dapat dijumpai di Kochi Prefecture ya. Ada sushi roll dari bonito atau tosamaki, ada bonito sashimi, ada halambo, dan juga ada chichiko, yaitu makanan yang terbuat dari hati bonito. Enak banget. Nah, selanjutnya kita ke Ehime Prefecture. Selain terkenal dengan mikan atau jeruknya, Ehime juga dikenal karena memiliki salah satu onsen tertua dan paling terkenal di Jepang, yaitu Dogo Onsen. Jadi kalau kamu habis seharian jalan-jalan ke Ehime, kamu bisa nyobain untuk berendam di Dogo Onsen. Setelah itu bisa nyobain kuliner khas dari Ehime, yaitu tai mesi. Nah, tai ini adalah salah satu jenis ikan sea bream ya. Jadi dia bentuknya mirip kayak ikan kakap gitu sih. Jadi cara masaknya di Ehime itu ada dua tipe. Yang pertama, nasi dimasak dengan ikan tai utuh. Terus kemudian yang kedua adalah dimakan dengan sashimi yang dicampur dengan soy sauce dan telur. Nah, yang tidak kalah terkenal di situ juga ada tai somen dengan noodles, dan yang paling aku suka adalah sabu-sabu tai ya, bukan sabu-sabu ikan tai ya. Dia enak banget, just top marko top. Nah, jangan lupa untuk mengunjungi ke Dogo Onsen dan juga cobain sabu-sabu tainya ya. Ini enak banget, endestrala, bakal ketagihan. Nah, dari Shikoku sekarang kita pindah menuju ke Kyushu. Kita mulai dari Fukuoka ya. Ngomong-ngomong, kita tuh bisa naik ferry, kapal itu dari Fukuoka kita bisa nyebrang ke Korea. Nah, oke, next time aja ya kita bahas tentang Koreanya. Kali ini kita mau bahas kuliner khas dari Fukuoka Prefecture. Ngomong-ngomong, kalian pernah dengar atau pernah cobain Ichiran Ramen belum? Nah, Ichiran Ramen ini adalah salah satu contoh atau tipe dari Hakata Ramen dengan kuah tulang babi atau tonkotsu. Nah, aku kan sebenarnya nggak boleh makan tonkotsu ramen, jadi aku belum pernah makan Ichiran Ramen yang standar. Tapi aku pernah makan Ichiran Ramen yang non-pork. Itu enak juga sih, tapi not my favorite. Ada ramen yang lebih enak menurutku daripada itu. Nah, buat kalian yang sudah pernah cobain Ichiran Ramen, kalian bisa tuliskan komentar di bawah ya, biar aku bisa ada gambaran gimana sih rasanya Ichiran Ramen yang standar itu. Tulis komentar di bawah, plus kalian juga bisa ikutan giveaway yang akan ku jelaskan di akhir video nanti, karena total hadiahnya lumayan 5 juta rupiah. Lumayan kan? Nah, di video kali ini, karena kalian banyak yang sudah tahu tentang Ichiran Ramen atau Hakata Ramen, akan aku kenalkan salah satu kuliner khas dari Fukuoka Prefecture, yaitu Karashi Mentaiko. Karashi Mentaiko adalah telur ikan kod yang dibumbu pedas. Nah, karashi itu artinya pedas, mentaiko itu adalah telur ikan kod. Nah, pedasnya itu biasanya dari chili pepper ya. Dia enak banget. Biasa disajikan dengan nasi hangat yang pulen itu. Terus kemudian ada nori atau rumput laut. Dimakan hangat-hangat tuh enak banget. Gurihnya dapet, pedasnya dapet, umaminya dapet, endestrala. Dan biasanya juga ada sup dari mentaiko. Wajib kamu cobain kalau kamu datang ke Fukuoka Prefecture.
Nah, dari Fukuoka kita beranjak menuju ke Oita Prefecture. Oita Prefecture sangat terkenal dengan onsen atau pemandian air panasnya. Kalau kamu mau ke sini, kamu bisa berangkat dari Hakata Station di Fukuoka dengan naik bus atau kereta selama kurang lebih 2 jam. Nah, masyarakat di Oita ini sangat gemar mengkonsumsi ayam. Makanan khasnya pun juga ayam, yaitu toriten. Nah, toriten adalah tori tempura atau tempura ayam atau chicken tempura ya. Ini mirip dengan chicken karage, cuman dia teksturnya lebih empuk dan lebih enak sih. Kalau aku lebih suka toriten daripada chicken karage. Nah, ini seluruh bagian ayam bisa digunakan ya, bisa dada, paha, sayap, semuanya bisa digunakan. Biasanya dagingnya dipotong kecil-kecil, terus kemudian dibumbu dengan didipping ke soy sauce, kemudian sake dan juga garlic powder. Nah, setelah itu ditapuri dengan tepung tempura, kemudian digoreng kering. Nah, ini setelah digoreng kering, ini biasanya bisa dimakan dengan saus ponzu ya, atau saus campuran dari soy sauce dan vinegar. Nah, masyarakat Oita juga biasa makan dengan saus kabosu, yaitu saus dari jeruk peres. Ini enak banget, endes tralala. Saga adalah prefektur yang sangat indah dan bersejarah. Di sini ada tempat wisata Yoshinogari Park di mana kalian bisa melihat peradaban awal Jepang pada zaman Yayoi. Nah, makanan khasnya pun juga unik dan enak. Salah satunya adalah nasi kebab ala Jepang atau Sicilian rice. Dia menggunakan daging lokal dari Saga sehingga enak banget. Nah, ngomong-ngomong soal daging lokal, di Saga juga ada Wagyu premium khas Saga yaitu Saga Beef. Nah, kalau kalian sudah lihat video part 2 kemarin, sudah aku jelaskan top 3 Japanese Premium Wagyu, ada Omi Beef, Kobe Beef, dan Matsusaka Beef. Nah, meskipun Saga Beef ini tidak masuk dalam top 3, ini tidak kalah dari ketiga daging tersebut. Dia rasanya, teksturnya, juicy-nya, lumer di mulutnya itu juga enak banget, endes tralala. Aku juga pernah nyobain langsung di Saga, salah satu restoran yang paling terkenal, dengan set dinernya harganya sekitar 2 juta per orang. Next time kalau kamu ke Saga, jangan lupa cobain Saga Beef. Nah, sekarang kita menuju ke Kumamoto Prefecture. Di Kumamoto ini banyak tempat wisata dengan pemandangan yang spektakuler. Salah satunya adalah Mount Aso. Ini indah banget spektakuler pemandangannya. Nah, di sini juga dikembangkan salah satu tipe Wagyu yaitu Akaushi dari Kumamoto. Namun, kuliner yang paling terkenal dan ikonik dari Kumamoto adalah Basashi. Basashi, ba itu kanjinya kuda atau uma ya. Terus kemudian sashi itu sashimi ya. Jadi basashi itu adalah sashimi daging kuda mentah. Wah, pertama kali aku nyobain, gila nih itu kan, daging kuda mentah. Gila nih. Nah, tapi setelah nyobain itu ternyata itu enak banget, dagingnya empuk, ada tekstur crunchy-nya juga. Lebih enak dari sashimi ikan mau menurutku. Nah, enak banget. Next time kalau kamu ke Kumamoto, jangan lupa cobain Basashi. Endes tralala. Udah coy. Nah, kota yang fenomenal selain Hiroshima adalah Nagasaki. Di sini juga terdapat Museum Bom Atom Nagasaki, di mana ditampilkan replika Fat Guy atau bom nuklir yang digunakan untuk meledakkan kota Nagasaki kala itu. Aku bawaannya kalau masuk ke museum ini sedih mulu, karena di situ juga ditampilkan foto-foto korban pengebomannya, guys. Kasian banget. Nah, tapi kalau kuliner Nagasaki satu ini nggak bakal bikin kamu sedih karena ini enak banget, yaitu Nagasaki Champon. Nah, Nagasaki Champon ini enggak muslim friendly ya, jadi dia banyak kandungan babinya. Sebenarnya dia seafood ramen, cuman dia pakai kuah babi, pakai daging babi, pakai lemak babi. Jadi cara bikinnya itu yang pertama dia bikin kaldu dari ayam dan tulang babi. Terus kemudian untuk tumisannya dia daging babi, seafood, dan sayuran ditumis pakai lemak babi. Terus kemudian ditambahkan kuah babi tadi itu, baru ditambahkan ramen dan direbus sampai matang. Aku sebenarnya pernah makan ya Nagasaki Champon yang versi tanpa babi atau seafood only, tapi aku tidak bisa ngasih testimoni secara langsung bagaimana rasa Nagasaki Champon yang standar. Tapi kata temen yang dari Nagasaki asli, itu Nagasaki Champon tuh rasanya enak banget dan patut kalian coba, khususnya bagi yang bisa makan babi. Enak banget katanya ya, katanya. Kuliner unik lainnya di Nagasaki adalah Sara Udon. Sara itu artinya piring, udon ya mie noodles. Jadi Sara Udon sesuai dengan namanya, itu udon yang digoreng kering kemudian dijadikan piring. Nah, ini rasanya kayak mie lidi ya kalau di Indonesia.
Terus kemudian di atasnya tuh dikasih tumisan kayak Nagasaki Champon tapi versi tanpa kuah. Nah, kalau kamu nggak bisa makan Nagasaki Champon dan juga nggak bisa makan sare udon, di Nagasaki ada kuliner khas yaitu Shippoku. Shippoku ini sebenarnya adalah Japanese food tapi dia round table kayak Chinese style gitu. Terus kemudian dia banyak banget porsinya. Jadi kusarankan untuk makan bareng-bareng sama keluarga atau sama teman atau sama travel mates. Jadi kalau makan sendirian nanti jadinya mukbang nanti. Kebanyakan. Selanjutnya kita menuju ke Miyazaki Prefecture. Ya, selain terkenal sebagai tempat surfing, Miyazaki juga memiliki banyak objek wisata yang menarik. Salah satunya adalah objek wisata favoritku, yaitu Toi Misaki, di mana kita bisa melihat langsung dan bercengkrama dengan kuda liar. Kudanya ini enggak dikandangin dan kita bisa melihat langsung dengan pemandangan yang spektakuler di perbukitan. Ini mirip kayak Bukit Tabi tapi versi jaran. Bagus banget. Nah, kalau sashimi kuda itu kuliner khas Kumamoto, kuliner khas Miyazaki bukan kuda liar ya. Kuliner khas dari Miyazaki adalah chiking nambang. Nah, chiking nambang ini adalah salah satu contoh dari yoshoku atau western food yang dimodifikasi dengan cita rasa lokal Jepang. Nah, chiking nambang ini basicnya adalah ayam goreng dengan saus tartar. Nah, meskipun chiking nambang lahir di Miyazaki, saat ini kita dapat menjumpai chiking nambang di seluruh kota-kota besar di Jepang. Nah, yang membedakan adalah chiking nambang di Miyazaki ini dia lebih empuk dan juga saus tartarnya istimewa, dilengkapi dengan mie pomodoro semacam pasta yang lezat tos. Enak banget. Next time kalau kamu ke Miyazaki, jangan lupa makan chicken nambang yang istimewa. Nah, selanjutnya kita menuju ke Kagoshima Prefecture. Di sini terdapat salah satu gunung api paling aktif di Jepang, yaitu Sakurajima. Nah, dari pusat kotanya kita bisa naik kapal feri menuju ke pulau. Terus kemudian di pulaunya kita bisa naik bus mengelilingi pulau ini sampai kita bisa bahkan naik ke puncak Yunohira Observatory yang merupakan puncak tertinggi yang dapat diakses oleh publik menggunakan bus. Nah, di Kagoshima ini ada Japanese Black Beef atau Kuroge Wagyu dan juga ada Black Pig atau Kurobuta. Dua-duanya merupakan daging premium di Kagoshima. Namun, kali ini aku akan mengenalkan kuliner khas dari Kagoshima yaitu Satsuma Age. Nah, Satsuma Age ini sebenarnya adalah fish cake goreng ya. Ya, bahan utamanya biasanya adalah dari ikan cod yang dibikin semacam fish cake terus kemudian digoreng. Nah, tapi tidak hanya dengan ikan cod, dia bisa juga dengan makarel, bisa juga dengan bonito atau cakalang, udang, gurita, cumi dan seafood-seafood lainnya. Nah, ini enak banget guys. Kalau kamu pengen bayangin rasanya kayak apa, itu rasanya kayak tempura gerobak keliling itu loh yang di Indonesia. Enak banget rasanya. Nah, last but not least, sekarang kita ke Okinawa Prefecture ya. Okinawa merupakan prefecture paling selatan Jepang yang berbentuk kepulauan dengan lebih dari 100 pulau. Nah, karena dia lokasinya di ujung selatan, maka dia iklimnya subtropis mendekati ke tropis. Makanya, tanaman-tanaman tropis dapat tumbuh di sini, kayak nanas, kemudian mangga, terus kemudian ada juga kembang sepatu pun juga ada di sini. Nah, kuliner khasnya juga macam-macam. Ada taco rice, ada mimiga atau telinga babi, dan juga yang Indonesia banget adalah goya campuru. Nah, goya campuru ini adalah tumis pare guys. Jadi dia isinya pare, terus ditumis dengan daging babi, terus dicampur dengan bumbu-bumbu, terus kemudian dikasih telur dan diaduk-aduk atau dicampur-campur. Makanya dia namanya campuru ya. Asal katanya dari bahasa Indonesia campur ya. Ini kalau di tempatku namanya ora-arik ya. Ora-arik pare, tapi dia nggak pakai daging babi. Nah, kalau di tempatmu namanya apa? Tulis di komentar ya, biar aku tambah wawasan. Thank you! Nah, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video peta kuliner khas Jepang part 1, 2, dan 3. Sebagai rasa terima kasihku, aku mau kasih hadiah buat kalian 5 orang yang beruntung karena udah nonton dan udah subscribe atau udah sub kepiting atau subscribe. Nah, karena ini Soku-Soku Channel, hadiahnya akan ada makanan oleh-oleh khas Jepang yang enak banget dan juga ada suplemen khas Jepang atau made in Jepang yang insya Allah bermanfaat buat kalian. Cara ikutannya gampang banget. Buat kalian yang pernah ke Jepang atau pernah nyobain kuliner apapun yang muncul di video part 1, 2, dan 3, kalian cukup upload videonya,
atau upload fotonya, terus kemudian kalian posting di Instagram masing-masing, kemudian sertakan hashtag Shoku Channel dan hashtag kuliner Jepang. Jangan lupa tag ke Instagram aku dan juga mention 3 orang teman kalian. Nah, buat kalian yang belum pernah ke Jepang atau belum pernah mencicipi kuliner apapun di videoku, jadi kalian cukup dengan menonton video part 1, part 2, atau part 3, kemudian kalian pilih print screen gambar kuliner yang muncul di seluruh video sesuka kalian, terus kemudian sertakan caption yang menarik ya. Terus kemudian jangan lupa hashtag Shoku Channel dan juga hashtag kuliner Jepang. Akan dipilih 5 orang pemenang dan akan diumumkan pada awal Juli pada saat ulang tahunku. Makasih ya, thank you, bye bye, arigato, sampai jumpa di project berikutnya.